Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu teori ataupun salah satu materi yang termasuk ke dalam salah satu komponen 30 soal tes SKB kesehatan ya. Jadi SKB kesehatan yang secara umum masuk ke dalam komponen tersebut, yaitu teori tentang GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang dari tahun 2016 sampai dengan sekarang masih menjadi program yang diunggulkan atau program yang dilaksanakan ya oleh Kemenkes dan pemerintah kita. Baik, langsung saja kita akan bahas materi ini sambil kita membahas soal ya. Yang pertama, saat ini Indonesia tengah mengalami perubahan pola penyakit yang sering disebut transisi epidemiologi, yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular atau PTM. Contoh dari penyakit tidak menular adalah, ini mohon maaf saya salah mengetik soal ya, ini harusnya kecualinya dihapus ya. Jadi contoh dari penyakit tidak menular adalah yang pertama adalah demam berdarah atau DHF, kemudian stroke, diabetes mellitus, malaria. Yang B, demam tipoid, malaria, tuberkulosis atau diabetes mellitus. Yang C, stroke, diabetes mellitus, hipertensi, chronic heart failure atau gagal jantung ya. Yang D, stroke, diabetes mellitus, hipertensi, tuberkulosis. Dan yang E, obesitas, diabetes mellitus, chronic kidney disease atau gagal ginjal kronis ya, dan juga tuberkulosis. Silahkan teman-teman untuk mencoba menjawabnya. Sudah ada jawaban? Ya. Jawabannya adalah yang C, yaitu stroke, diabetes mellitus, hipertensi, dan chronic heart failure. Oke. Jadi kenapa pertanyaan ini dilontarkan di awal-awal dari teori GERMAS gitu ya? Ini akan menjadi salah satu faktor utama yang memunculkan ide gerakan masyarakat. Jadi pada zaman dahulu sebenarnya secara teori kesehatan itu ada yang namanya triple burden ya. Triple burden itu adalah 3 komponen atau 3 faktor yang menyebabkan permasalahan kesehatan di masyarakat secara umum di seluruh dunia ya. Faktor apa saja kayak itu? Yang pertama adalah infeksi. Jadi penyakit-penyakit yang tergolong ke dalam penyakit infeksi atau penyakit menular. Yang kedua adalah faktor penyakit tidak menular atau yang tadi kita bahas dengan PTM itu. Dan yang terakhir adalah penyakit-penyakit yang muncul baru gitu ya. Kalau misalkan saat ini kita mendengar dengan virus corona atau beberapa tahun kebelakang dengan SARS ya. Nah itu adalah faktor yang ketiga. Jadi munculnya penyakit-penyakit baru yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, Indonesia dari dulu itu berjibaku di faktor yang pertama atau faktor infeksi penyakit menular ya. Kita itu negara tropis, penyakit infeksinya sangat tinggi ya. Contoh-contoh penyakit menular itu adalah penyakit yang bisa menular kepada orang lain gitu ya, baik secara langsung oleh manusia dengan manusia maupun lewat perantara atau hospes. Itu perantaranya bisa hewan gitu ya, atau yang lain, parasit ya. Kemudian bisa juga dengan perilaku ya, misalkan lewat cara makan yang tidak sehat ya, sehingga menyebabkan pertukaran penyakit lewat makanan. Contoh-contoh penyakit yang menular itu apa saja ya? Ada tuberkulosis ya, kemudian typhoid fever ya. Tuberkulosis itu kuman Mycobacterium tuberculosis yang menularnya itu bisa lewat airborne atau lewat dahaknya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah typhoid fever atau yang kita sebut dengan penyakit tipes ya. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang menyebar ataupun menginfeksi seorang dari orang lain secara orofekal. Orofekal itu dari oral, yang mulut, makanan masuk mulut dan dikeluarkan lewat feses ya. Dari alur itulah semuanya bisa tertular, misalkan dari kebersihan piring, dari air yang tidak bersih gitu ya. Nah itu bisa saling menginfeksi. Kemudian hepatitis ya. Nah itulah penyakit-penyakit menular. Sehingga pada soal ini kalau dikatakan mana saja contoh penyakit yang tidak menular, maka kita eliminasi penyakit-penyakit yang sifatnya infeksi, berarti adalah jawaban yang salah.
Yang A itulah demam berdarah, salah satu penyakit menular ya, yang disebabkan oleh virus dengue 1 sampai 4 yang disebabkan oleh perantara dari nyamuk ya. Nah, nyamuk Aedes aegypti. Kemudian yang kedua, stroke itu adalah penyakit tidak menular ya. Ini penyakit yang sifatnya karena beberapa faktor resiko yang didapat biasanya karena pengaruh perilaku ataupun lifestyle ya. Contohnya adalah kolesterol ya, hiperkolesterol, kemudian hipertensi ya, diabetes mellitus, di mana 3 lingkaran ini yang sering menyebabkan stroke. Stroke itu kan penyempitan ataupun pecahnya pembuluh darah di otak ya. Ada stroke infark, ada stroke hemorrhagic. Nah, itu stroke merupakan PTM. Diabetes mellitus merupakan PTM ya. Diabetes mellitus yang disebabkan karena ketidakmampuan insulin ya untuk memasukkan glukosa ke dalam otot. Disebabkan karena kerusaknya insulin di pankreas ataupun karena kurangnya sensitivitas di otot yang untuk menangkap insulin, sehingga diabetes ini ya masuk dalam masa penyakit yang menular. Malaria menular jelas, karena malaria ini menular lewat nyamuk ya, Anopheles biasanya. Itu salah satu penyakit yang cukup tinggi di daerah tropis. Jadi demam berdarah jelas bukan. Yang A. Yang B ada demam tifoid juga salah ya, karena demam tifoid ini juga menular. Kemudian malaria di B juga salah. Yang C itu ya jawabannya C ya, stroke, DM, hipertensi dan CHF. Stroke, diabetes ya, hipertensi, tekanan darah tinggi, dan chronic heart failure atau gagal jantung kronis ya. Gagal jantung disebabkan karena faktor resiko ya, yang banyak seperti hipertensi gitu ya. Kemudian yang menyebabkan fungsi jantung menjadi berkurang yang lama-kelamaan ya, secara kronis, itu menyebabkan gagal jantung. Kemudian yang D ada tuberkulosisnya sehingga salah. Yang E juga ada tuberkulosisnya sehingga salah. Obesitas, DM, CKD ya, chronic kidney disease atau gagal ginjal kronis ya, ini masuk ke dalam penyakit tidak menular ya, karena banyak faktor resiko. Salah satunya adalah lifestyle, pola makan, minum yang tidak baik yang menyebabkan kerusakan di ginjal. Jadi jawaban pada soal ini adalah yang C ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Teori Bloom pada tahun 1908 ya telah mengidentifikasi bahwa derajat kesehatan masyarakat ya itu dipengaruhi oleh 4 faktor ya, kecuali A itu adalah lingkungan, B itu adalah perilaku, C keturunan, D kemampuan ekonomi, dan E pelayanan kesehatan. Jadi H.L. Bloom ini adalah seorang praktisi kesehatan ya, yang telah mengidentifikasi bahwa derajat kesehatan seseorang atau masyarakat ini dipengaruhi oleh 4 faktor ya. Apa sajakah itu, kecuali apa? Silahkan bagi teman-teman yang ingin mencoba menjawab. Sudah. Jadi 4 faktor itu apa saja? Yang pertama adalah lingkungan ya. Jadi faktor lingkungan ini berpengaruh terhadap menurun atau tidaknya derajat kesehatan masyarakat. Lingkungan yang bersih tentu lebih baik derajat kesehatannya daripada lingkungan yang kotor. Yang kedua, perilaku atau habit, kebiasaan. Ini juga sama. Kebiasaan masyarakat ya, daripada individu-individu di masing-masing keluarga ini sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Yang perilaku yang menerapkan prinsip pola hidup bersih sehat ya, atau perilaku yang tidak sehat sangat berpengaruh. Saya keturunan genetik ini juga sangat berpengaruh. Ini walaupun sifatnya adalah pemberian dari Tuhan atau takdir ya. Faktor genetik itu seorang dengan genetik tertentu yang sifatnya bisa sebagai faktor resiko penyakit tertentu gitu ya, akan berbeda dengan genetik seorang yang normal-normal saja, biasa saja tanpa ada faktor resiko ke penyakit tertentu. Kemudian yang terakhir itu adalah pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan juga sangat berpengaruh ya. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, swasta maupun perorangan, individu ya, klinik pribadi ataupun klinik swasta atau klinik pemerintah, puskesmas, memberikan pelayanan yang baik ya, yang mengandung unsur promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan di sebuah masyarakat. Jadi kecuali kalau pada soal ini adalah yang D, kemampuan ekonomi.
Oke, kita soal yang nomor 3. Dampak meningkatnya kejadian penyakit tidak menular atau PTM bagi pemerintah dan masyarakat adalah kecuali ya. Yang A, meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah. Yang B, menurunnya produktivitas masyarakat. Yang C, menurunnya daya saing negara. Yang D, mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang E, mempengaruhi kesehatan mental keluarga. Nah, ini berdasarkan yang saya baca ya dari draft yang germas yang diunduh di website pemerintah. Jadi silakan dulu bagi teman-teman yang menjawab, silakan. Sudah. Nah, jadi jawabannya, jadi PTM ini atau penyakit tidak menular ini secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi salah satunya adalah dari A sampai D ya. Meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah, jelas ya. Kalau misalkan penyakit tidak menular ini tidak kita sikapi dengan baik, utamanya oleh pemerintah ya, tanpa adanya upaya promotif atau promosi kesehatan dan juga preventif upaya pencegahan kesehatan, maka nanti akan membengkak di kuratif atau upaya pengobatan kesehatan. Salah satu contohnya adalah chronic kidney disease atau CKD atau gagal ginjal gitu ya. Itu kan salah satu faktor penyakit tidak menular gitu ya, yang apabila kita tidak bagus dalam upaya promotif dan preventif, maka akan betul-betul membengkak di upaya pengobatan. Karena pada CKD jalan utamanya adalah cuci darah atau hemodialisa gitu. Banyak pasien-pasien yang memang harus cuci darah seminggu itu bisa sekali atau 2 kali gitu ya, seumur hidupnya. Sehingga pembiayaan secara pribadi yang tanpa memiliki jaminan kesehatan BPJS atau asuransi itu akan semakin besar sekali. Pun dengan adanya JKN ataupun asuransi, mungkin bagi individu tidak jadi masalah, tapi yang jadi masalah adalah beban negara untuk menanggulangi pembiayaan tersebut, sehingga upaya promotif dan juga preventif itu harus ditekankan. Jadi jelas itu akan meningkatkan pembiayaan pelayanan kesehatan. Yang kedua, menurunnya produktivitas masyarakat. Masyarakat dengan kondisi derajat kesehatan yang baik atau yang sehat, produktivitasnya pasti akan tinggi dibandingkan dengan yang derajat kesehatan yang buruk atau banyak yang sakit. Menurunnya daya saing negara, jelas juga. Apalagi di zaman sekarang, zaman globalisasi di mana warga negara itu boleh keluar masuk negara lain ya, dipermudah aksesnya untuk mencari pekerjaan, untuk bisnis gitu. Dengan kondisi kesehatan derajat kesehatan yang rendah pasti akan mempengaruhi hal tersebut. Kemudian pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat ini sangat jelas sekali ya. Orang yang sehat pasti akan produktif sehingga penghasilan untuk keluarganya atau komunitasnya pasti akan tinggi, berbanding terbalik dengan orang yang tidak sehat. Yang E ini sebenarnya saya karang sendiri ya, karena mempengaruhi kesehatan mental keluarga. Sebenarnya secara tidak langsung pasti akan mempengaruhi, cuma berdasarkan teori yang saya baca A sampai D itu yang menjadi dampak ya jika penyakit tidak menular tidak ditanggulangi dengan baik ya. Jawabannya E ya. Kemudian soal nomor 4 ya, kembali lagi ke teori Bloom ya. Faktor apakah dalam teori Bloom yang memiliki peran lebih dari 75% dari kondisi derajat kesehatan masyarakat? Yang tadi 4 faktor itu ya, ada faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, dan yang terakhir adalah faktor keturunan. Dari 4 faktor ini ya, yang menyebabkan atau berperan dalam 75% lebih berpengaruh dalam kondisi kesehatan masyarakat itu yang mana? A. Faktor lingkungan dan keturunan. B. Faktor genetik dan pelayanan kesehatan. C. Faktor perilaku dan lingkungan. D. Faktor genetik dan perilaku. E. Faktor perilaku dan ekonomi. Silahkan teman-teman untuk mencoba menjawab. Sudah? Ya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, karena dengan teman-teman subscribe channel ini, teman-teman memberikan motivasi bagi saya untuk terus membuat video yang bermanfaat untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Ya, jawabannya adalah C ya, perilaku dan lingkungan. Kenapa sih dari tadi kita bahas terus teori Bloom ini? Karena ini menjadi cikal bakal
cikal bakal timbulnya ide germas gitu di pemerintahan, di Kementerian Kesehatan ya. Jadi menurut Bloom itu perilaku dan lingkungan itulah yang paling mendominasi, lebih dari 75% berpengaruh dalam derajat kesehatan masyarakat gitu ya. Perilaku itu dari siapa? Dari orangnya, dari komunitasnya, dia berperilaku sehat atau tidak, dia menerapkan prinsip perilaku hidup sehat atau tidak. Kemudian lingkungannya bagaimana, lingkungannya sehat atau tidak, bersih atau tidak, itu sangat berpengaruh. Yang dua lagi apa? Yang dua lagi adalah pelayanan kesehatan dan genetik. Kalau genetik itu kan tadi ya, sudah sifatnya takdir dari Tuhan, tidak bisa dirubah. Pelayanan kesehatan juga itu sifatnya berpengaruh, tapi tidak terlalu berpengaruh dibanding dua yang tadi. Contohnya gini, jika dalam sebuah negara pelayanan kesehatannya sama, dua-duanya bagus gitu ya, maka yang paling berperan itulah perilaku dan juga lingkungan. Sebagus-bagusnya puskesmas atau rumah sakit di negara kita, kalau perilaku masyarakatnya tidak mencerminkan kehidupan atau perilaku yang hidup bersih sehat, maka akan percuma gitu ya. Contoh tadi yang sudah kita ulas, gagal ginjal, semua rumah sakit ataupun ya semua rumah sakit di daerah punya hemodialisa. Kalau perilaku masyarakatnya tidak dirubah, pola makannya gitu, tidak dirubah ya. Pengalaman sendiri, saya pernah menemukan pasien dengan usia 15 tahun, ada yang 18 tahun itu sudah melakukan hemodialisa gitu, karena faktor digali-gali ternyata faktor kebiasaan, minuman yang tidak bagus untuk kesehatan ya, makan makanan yang kurang bagus untuk kesehatan. Rata-rata faktor minuman sih yang memperberat gagal ginjal itu ya. Nah jadi dua faktor itu adalah faktor perilaku dan lingkungan, dan dua faktor inilah yang menjadi dasar utama pemerintah mencetuskan Germas, gerakan masyarakat. Nanti kita lihat poin-poin Germas semuanya akan mengarah atau bermuara di dua faktor ini ya. Ada beberapa faktor yang menyangkut tentang kesehatan, tapi lebih mengarah di dua ini, perilaku dan lingkungan. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, nomor 5. Aktivitas gerakan masyarakat sehat meliputi 7 poin aktivitas, meliputi kecuali A. Aktivitas fisik, B. Makan buah dan sayur, C. Tidak merokok, D. Perbaikan sarana kesehatan yang terjangkau untuk masyarakat, E. Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Jawabannya, silahkan dicoba untuk menjawab dulu. Sudah ya, jawabannya adalah kecuali yang D ya, perbaikan sarana kesehatan yang terjangkau untuk masyarakat. Jadi di Germas itu ada 7 poin ya. Yang pertama itu aktivitas fisik ya, olahraga 30 menit sebelum bekerja, kemudian mobilisasi saat ke kantor atau saat di lapangan, saat di pekerjaan kita gunakan yang betul-betul menggerakkan kaki gitu ya, tangan, tanpa berpaku pada penunjang seperti lift ya, otopet seperti itu kalau di kota-kota mungkin ya. Jadi lebih mengandalkan mobilitas fisik ya. Kemudian yang kedua, makan buah dan sayuran. Nah ini mungkin yang patut diperhatikan di masyarakat kita gitu ya. Nanti ada program yang namanya Piringku. Jadi Piringku ini adalah program dari turunan dari Germas terkait dengan makan buah dan sayur, di mana piring ini yang sehat itu seperti apa sih? Makan yang sehat itu dalam piring kita itu apakah setengahnya apa, sepertiganya apa, nah seperti itu. Jadi harus menyangkut sayur dan buah gitu. Kalau di masyarakat kita termasuk saya sendiri dari kecil ya, kalau makan pagi pasti nasi yang paling banyak ya, hampir 3/4 mungkin ya, 1/4-nya lauk gitu. Tapi ya mungkin itu pola yang harus kita segera berubah, karena dari pola kebiasaan ini banyak sekali menimbulkan penyakit tidak menular ya, obesitas ya, kemudian hiperkolesterol ya, hipertensi, itu semuanya bermuara dari pola makan yang kurang baik, termasuk diabetes mellitus ya, termasuk diabetes ya yang banyak disebabkan karena asupan karbohidrat yang terlalu tinggi ya gitu. Jadi kan kalau diabetes itu sebenarnya kan pengaruh dari kemampuan insulin ya untuk memasukkan glukosa ke dalam otot. Itu bisa jadi karena kerusakan pankreas yang memproduksi insulin ya, dari kecil, itu diabetes tipe 1, atau yang tipe 2 karena faktor obesitas sehingga sensor insulinnya terhalang oleh
lemak gitu, sehingga glukosa tidak bisa masuk. Nah itu, jadi faktor makanan sangat berperan ya. Kemudian yang ketiga, tidak merokok ya. Ini juga sama, faktor merokok ini sangat berpengaruh ya, terutama di organ paru gitu ya. Jadi kalau saya secara teori dan juga bukti di lapangan, orang yang merokok dipastikan gitu ya, sudah tuanya atau di atas usia 50 tahun pasti akan menderita namanya PPOK ya, penyakit paru obstruktif kronik, pasti itu. Kalaupun nggak mendapat PPOK biasanya meninggal sebelumnya gitu. Karena apa? Karena pneumotoraks gitu, pneumotoraks atau yang lain. Pneumotoraks karena sifatnya patologis ya, bukan trauma. Nah, jadi merokok nih, kemudian konsumsi alkohol ini juga masuk ke dalam program Germas ya, tidak mengkonsumsi alkohol. Biasanya sih alkohol lebih banyaknya masyarakat luar negeri ya. Ini penyumbang terbesar penyakit sirosis hepatis. Jadi lebih merusak ke hepa atau liver kita ya. Tuh, kemudian yang selanjutnya selain itu tadi berarti aktivitas fisik, makan buah sayur, tidak merokok, kemudian tidak mengkonsumsi alkohol ya. Selanjutnya adalah ya deteksi dini masuk ya di dalamnya. Kemudian setelah itu ada menjaga kebersihan lingkungan, dan yang terakhirnya menggunakan jamban ya. Aktivitas ini poin-poin dari Germas tadi kan, aktivitas fisik, kemudian makan buah sayur, tidak merokok, alkohol, deteksi dini ya, deteksi dini, kemudian terkait lingkungan dan jamban, semuanya bermuara pada dua teori Bloom, yaitu faktor perilaku dan lingkungan kan? Nah, jadi itu. Nah, kalau di sini yang salah apa? B ya, perbaikan sarana kesehatan yang terjangkau ke masyarakat. Lanjut ya. Soal nomor 6 gitu ya. Peresmian Germas jatuh pada puncak Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal ya, A. 12 November 2016, B. 14 November 2017, C. 12 Desember 2016, D. 12 Januari 2017, E. 14 Desember 2015. Silakan teman-teman yang sudah membaca mungkin bisa tahu ya, ini sebenarnya hafalan sih. Sebenarnya jawabannya adalah yang A ya. Jadi Germas ini mulai dicanangkan ya, digaungkan itu pada saat peringatan Hari Puncak Kesehatan Nasional HKN ya. Pada tahun 2016 dengan tema kalau tidak salah Indonesia Sehat. Ini mulai digaungkan di acara tersebut oleh Menteri Kesehatan ya. Kemudian jawabannya A ya. Soal nomor 7. Nah ini, piring makanku adalah satu aktivitas Germas dalam mengkampanyekan makanan sayur dan buah, di mana terdiri dari setengah piring itu terdiri dari setengah piring ya, terdiri dari sayur dan buah. Setengah piring lagi terdiri dari apa? Nah, jadi dalam piring kita kalau makan, setengah piring itu terdiri daripada setengahnya sayur dan setengahnya buah. Nah, setengah lagi itu terdiri daripada apa? A. Lauk pauk, B. Karbohidrat, C. Sepertiga lauk pauk, 2/3 karbohidrat, D. 2/3 lauk pauk, 1/3 karbohidrat, E. Setengah lauk pauk dan setengah karbohidrat. Silahkan jawab. Ada yang mau nebak juga boleh. Oh ya, jangan lupa di subscribe ya. Sekali lagi saya ini supaya bisa bersemangat ya dalam membahas soal-soal. Sudah, jawabannya adalah yang C ya, 1/3 lauk dan 2/3 karbohidrat. Jadi dalam satu piring, setengahnya itu terdiri pada setengah sayur, setengah buah, setengahnya lagi 2/3-nya adalah karbohidrat ya. Kemudian 1/3-nya adalah lauk pauk ya. Jadi karbohidratnya hanya 2/3 aja gitu ya. Kalau di total berarti dari satu piring itu 1/4-nya aja nih si karbohidratnya gitu. Oke, kita lanjut ya. Jawabannya C. Soal nomor 9. Pelaku Germas dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang terdiri dari kecuali ya. Kalau ini kayaknya udah bisa ketebak sih. Ya, jawabannya yang E ya, masyarakat dalam negeri dan dunia internasional. Sebenarnya Germas ini adalah program yang bersifat lintas sektor. Jadi Germas ini betul-betul untuk menekankan penyakit tidak menular itu diterapkan oleh semua lintas sektor, baik itu pemerintah pusat, daerah, dunia pendidikan, swasta, usaha, organisasi kemasyarakatan, semuanya, individu masyarakat semuanya bergerak, termasuk kementerian di lingkungan pemerintahan ya. Contoh
Kementerian PUPR itu membuat sanitasi, air bersih segala macam. Kemudian sarana prasarana jamban dan sebagainya. Pendidikan memasukkan kurikulum PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat dan sebagainya. Kalau kesehatan udah jelas gitu. Yang lain banyak yang Menteri Keuangan misalkan apa gitu ya, terkait dengan pajak dan sebagainya. Itu semuanya yang mendukung Germas ya. Kalau di sini jawabannya ya udah jelas. Satu lagi, maaf ini nomor 10 ya. Perilaku Germas dilaksanakan semua komponen ya, termasuk di Kementerian Keuangan ya. Salah satunya adalah dengan cara ya, A. Meningkatkan pajak makanan dari luar negeri. B. Meningkatkan pajak kendaraan bermotor. C. Melakukan kajian untuk meningkatkan pajak cukai rokok dan minuman beralkohol. D. Menstop impor minuman beralkohol. E. Menstop impor dan perizinan makanan cepat saji. Silahkan dipertimbangkan jawabannya. Sudah, ya, jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah yang C ya, melakukan kajian untuk meningkatkan pajak cukai dan minuman beralkohol gitu ya. Mungkin secara pribadi ya saya setuju langsung stop impor minuman beralkohol itu saya setuju gitu, atau men-stop rokok saya setuju. Cuma secara realita tidak bisa semudah itu gitu, karena banyak komponen atau unsur yang terlibat gitu. Ini kan salah satu pemasukan negara, hajat hidup orang banyak, terkait pekerjaan dan sebagainya. Mungkin yang bisa dilakukan adalah yang C, dikaji dulu, ada usaha untuk meningkatkan pajak cukai rokok dan minuman beralkohol supaya rokok dan alkohol ini tidak dengan mudah gitu didapatkan gitu di negara kita. Oke, jawabannya C ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas terkait dengan gerakan masyarakat sehat. Mudah-mudahan soalnya tidak jauh dari apa yang kita bahas gitu ya, dan kita bisa berikhtiar maksimal gitu ya untuk SKB CPNS ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sejawat semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas latihan soal UKM PPD atau ujian kompetensi dokter Indonesia UKDI. Semoga dengan memperbanyak latihan soal ini kita menjadi lebih terbiasa gitu untuk menjawab soal ya, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti kita tidak terlalu banyak berpikir gitu, jadi cepat untuk menjawab. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengajak kepada teman-teman sejawat untuk kita belajar untuk skimming, jadi membaca cepat gitu, membaca cepat dengan tidak mengenyampingkan nilai-nilai penting yang ada di soal. Saya rasa untuk teori saya tidak akan lebih banyak membahas teori di sini, jadi lebih membahas terkait poin-poin penting, kemudian jawabannya mengarah kemana gitu ya. Oke, langsung saja. Soal yang pertama, seorang perempuan 56 tahun datang dengan keluhan badan terasa lemas, BAB cair lebih dari 15 kali sejak hari ini, encer seperti air, tidak ada lendir dan darah, muntah 5 kali dan tidak bisa makan dan minum karena merasa mual. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah, untuk tanda vital didapatkan tekanan darah di 85/50, nadi di 130 kali per menit dalam reguler, kemudian RR-nya 25 kali per menit, suhunya 36,8. Hasil pemeriksaan lab, HB-nya 12,8, hematokritnya di 50%, kemudian white blood cell-nya di sel darah putihnya di 17.500, plateletnya atau trombositnya di 270.000, GDS-nya 100. Penata laksanaan awal yang paling tepat adalah kita akan coba bahas satu-satu dengan membaca skimming ya. Jadi seorang perempuan 56 tahun, berarti usianya sudah masuk ke dalam tahapan usia yang tidak muda ya, udah masuk ke dalam usia lansia atau pasien-pasien geriatri, dengan keluhan dia mengeluh badan terasa lemas. Ternyata ada BAB cair atau output yang keluar ya, 15 kali sehari. Ini jumlah yang cukup banyak ya untuk seorang wanita tua. Kemudian kita lihat intake makannya juga sulit, jadi keluar banyak, intake makan sulit. Oke, itu yang pertama. Secara garis besar kita bisa menyimpulkan pasien ini adalah pasien yang kekurangan input atau terlalu banyak output gitu ya, sehingga bisa kita katakan dengan pasien dehidrasi. Korelasinya apa? Tekanan darahnya di 85/50 ya, tekanan darahnya turun.
Kemudian nadinya kita lihat 130 kali dalam tapi reguler. Jadi kalau salah satu tanda dehidrasi dari pemeriksaan fisik yaitu tekanan darahnya turun ya, kemudian nadinya juga biasanya lemah, kemudian cepat gitu. RR masih normal, suhu masih normal. Untuk pemeriksaan darah yang patut kita garis bawahi adalah di hematokrit ya. Di hematokrit ini kalau pada artinya dia kekentalan darahnya, kalau tidak salah normalnya 30 sampai 40 sekian persenan. Kalau misalkan lebih dari itu sekitar 50% berarti darahnya itu adalah kental. Artinya ini adalah sebagai tanda dehidrasi ya. Tanda dehidrasi. Sel darah putih naik ya, normalnya 4.000 sampai 11.000, dia 17.500. Oke, dari kesimpulan ini dan satu lagi nih, GDS cukup penting ya, karena dia intake makan kurang, outputnya banyak, takutnya glukosa darahnya turun. Tapi ini masih cukup lumayan bagus ya di 100. Jadi penata laksanaan awal ya pada pasien ini adalah A. Pasang oksigen, B. Pasang IV line RL untuk rehidrasi, C. Injeksi antibiotik IV, D. Pemberian obat inotropik jantung, E. Koreksi elektrolit. Oke, jawaban yang benar adalah yang B ya, dengan memasang IV line RL rehidrasi. Jadi dari pasien ini kita simpulkan bahwa pasien ini adalah dehidrasi, shock ya. Dehidrasi lebih karena hipovolemik atau kekurangan cairan karena intake makannya yang tidak ada dan output makannya atau output keluaran cairan yang banyak ya. Pemasangan oksigen kurang tepat ya, karena pada pasien ini kan pelaksanaan awal ya. Pada pasien ini tidak terjadi gangguan dalam sistem napas. Kemudian injeksi antibiotik juga boleh karena sel darah putihnya 17.500, tapi untuk penata laksanaan awal bukan itu. Pemberian obat inotropik jantung, nah ini jika shock atau tekanan darah turunnya itu kita sudah menyingkirkan bahwa hal itu bukan karena hipovolemik. Jadi kalau dalam istilah kegawat daruratan itu ada yang namanya air fluid challenge test sebenarnya. Ketika misalkan ini tidak ada tanda dehidrasi dalam artian tidak ada muntah, tidak ada BAB cair, tiba-tiba pasien ngedrop aja tensinya dan ada riwayat jantung, kita lakukan air fluid challenge test dulu biasanya untuk memastikan ini tuh bukan shock hipovolemik. Kalau dengan air fluid challenge test dalam teori itu 250 cc itu tensinya tidak naik, berarti kemungkinan ada gangguan di shock yang lain, apakah shock kardiogenik atau shock sepsis gitu ya. Untuk memastikannya apa? EKG, cek engine jantung gitu. Kalau memang betul dari shock kardiogenik, boleh masuk obat-obat inotropik seperti dobutamin, dopamin gitu ya, atau obat-obat vasokonstriktor misalkan Fascon gitu ya untuk meningkatkan tekanan darah. Kalau pada pasien ini jelas ini adalah shock hipovolemik karena intake makan yang kurang dan output yang banyak ya. Oke, jadi jelas ini jawabannya adalah B ya. Oke, sorry. Jawaban yang soal nomor 2 ya, perempuan Nyonya Y 25 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri perut kanan bawah sejak 3 hari yang lalu. Jadi nyeri perut kanan bawah ya sejak 3 hari yang lalu. Kemudian awalnya dirasa di ulu hati, pindah ke kanan bawah. Jadi awalnya ya, kalau ini kuadran abdomen ya. Awalnya nyerinya di sini, kemudian dia pindah ke sini, kanan bawah. Kemudian disertai dengan adanya mual, muntah ya, terasa meriang sejak kemarin, haidnya teratur, perlu digarisbawahi. Pemeriksaan abdomen itu supel ya, dalam artian tidak ada defense muskular, nyeri tekan khas di McBurney di sini. Kemudian suasananya positif, tensi masih normal, nadi masih normal ya. Kemudian R masih normal, suhu di 39. Laboratorium sel darah putih tinggi, leukositosis, HB-nya normal ya, PP test negatif, ini penting juga. Arah diagnosis pasien ini adalah, kita bahas bersama ya. Nyeri perut kanan bawah. Kalau pada wanita, ini kan pasien wanita ya, Nyonya Y 25 tahun gitu. Ini dari anamnesis saja kita sudah bisa mengarahkan bahwa yaitu kemungkinan besarnya adalah ke APP ya, atau appendicitis. Jadi perut kanan bawah kita sering
apa namanya di IGD itu kita sering menggunakan rumus Montrells ya. Montrells ya. Jadi M-nya itu adalah migration pain. M yang pertama adalah migration pain. Jadi adalah nyeri alih yang awalnya dari ulu hati dia pindah ke kanan bawah. Kemudian A yang kedua adalah anoreksia, ada mual. Kalau kita skor berarti 1 ya. Anoreksianya juga 1 ada. Kemudian nausea atau muntah juga ada 1. Tenderness ini juga ada ya, nyeri tekan McBurney ini poinnya 2. Kemudian rebound tenderness, nah ini kalau di kasus ini kita tidak ada, negatif. Elevated suhu juga positif ya, 1. Leukositosis ini harusnya dicek di leukositosis juga iya ya, 1. Kemudian shift to the left ini harusnya dicek deep count ya, tapi dari sini aja kita sudah bisa ngitung ada 1, 2, 3 ditambah 2, 5 ditambah 1, 6 tambah 1, 7. Ini jelas sudah masuk ke probably atau sudah masuk ke kriteria bahwa ini adalah APP. Oke, tapi berarti kita lock sementara jawaban yang A ya. A, kemudian yang A ya, dialisis utama arahnya ke sana. Nah, tapi pada pasien ini juga kita harus harus jeli ya, karena pada pasien ini juga dia jenis kelaminnya wanita gitu. Ini yang sering terjadi kecolongan di IGD adalah saat kita jaga adalah ketika pasien ini wanita, maka yang harus dipikirkan selain daripada APP itu apa ya, selain daripada APP itu yang harus dipikirkan adalah adanya KET, kehamilan ektopik terganggu, baik itu sifatnya pasien nona ataupun nyonya. Tanpa kita mengurangi rasa hormat kepada pasien, tetap kita harus melakukan pengecekan untuk membuat ini aman dulu, apakah ini KET atau APP gitu ya. Apa aja pemeriksaan yang kita lakukan? 1, tanya haidnya teratur nggak? Oke, itu kan subjektif ya. Kalau dia bilang teratur kok haid kok, nah kita biasanya tes PP test gitu, ini hasilnya negatif. Kalau pada pasien KET hasilnya harusnya adalah positif gitu. Lebih spesifik lagi sebenarnya yang harus dicek adalah beta HCG gitu ya. Oke, pada pasien ini PP testnya adalah negatif ya, otomatis KET ini tersingkirkan gitu. Yang selanjutnya ini kalau yang tidak khas ya, tidak khas ke arah APP, kita juga boleh cek UL ya, urin lengkap, untuk mengarahkan bahwa pasien ini itu diferensial diagnosisnya adalah ISK gitu. Oke ya, jadi pada soal ini jawabannya adalah yang A ya. Oke, yang A. Jadi apendisitis akut dari semua pemeriksaan hasilnya semuanya menunjang ke sana, DDKET, tetap di DDKET, DDISK. Nanti dikonfirm oleh pemeriksaan PP test, kemudian beta HCG dan juga urin lengkap ya. Apendisitis akut. Ini dari klinis. Kalau yang di daerah kita sudah bisa menegakkan dari pemeriksaan klinis, oke ini apendisitis akut. Tapi kalau yang di daerah pusat kota ya, di daerah ibu kota ataupun di rumah sakit daerah, kita bisa konfirm lagi dengan menggunakan USG. Tapi biasanya kalau udah khas ini gitu ya, sudah kita telepon dokter bedah, arahnya ke sana sudah. Oh ya, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan rectal culture atau RT ya, untuk biasanya di arah jam 11 atau jam 9, antara 9, 10, 11 itu kalau terasa nyeri berarti ada kemungkinan itu APP yang retrosekal, jadi arahnya yang mengarah ke arah dubur ya. Oke, itu. Jadi pada soal ini jawabannya adalah yang A, apendisitis akut, DDKET, DDISK. Kalau yang B, kolelitiasis, ini lebih ke nyeri kanan atas ya, nyeri kanan atas tembus bahu ya, atau yang disebut morphine ya, gitu ya, gastritis ya, sakit mah biasa. Peritonitis akut nih harus ada defense muskular ya, kemudian leukositosisnya biasanya tinggi sekali. Kolik abdomen ini biasanya doksis keranjang sampah ya, kalau kita masih belum curiga ke arah APP atau yang lain, biasanya kita kasih kolik abdomen. Biasanya nanti mengarahnya ke arah ileus sih biasanya kolik abdomen ya. Oke, pada soal nomor 2 ini lah jawabannya adalah yang A ya. Soal nomor 3,
seorang laki-laki, Tuan A 30 tahun, datang ke IGD pos Jatuh 5 jam sebelum masuk rumah sakit ya. Jadi laki-laki 5 jam sebelum masuk rumah sakit ada jatuh ya dari sepeda gunung, garis bawah ini, sepeda gunung yang ia kendarai, mengeluh tidak bisa BAK. Tidak bisa BAK sejak 4 jam. Berarti kan 5 jam sebelum masuk rumah sakit dia itu jatuh, kemudian mungkin 1 jam itu masih bisa BAK, setelah itu 4 jam sebelum masuk rumah sakit sudah tidak bisa BAB, tidak bisa BAK. Asal mengeluh nyeri perut bagian bawah. Bagian bawah sini ya. Ini adalah kuadran suprapubik. Ya, pemeriksaan fisik dapatkan nyeri di suprapubik. Oke, betul. Kapum 12-nya penuh ya. Berarti di sini belasnya penuh ya. Kemudian tanda jejas di abdomen tidak ada ya. Untuk takutnya akut abdomen yang lain, trauma atau yang lain. Blood discharge positif ya, ada keluar darah ya dari kemaluan. Floating prostat, ini floating prostat ini ada dengan kita pemeriksaan RT ya. Prostatnya terasa ini melayang, mengambang gitu ya. Itu karena ada darah di sana. Apakah diagnosis pasien ini? Apa tata laksana awal yang tepat? Oke, udah jelas ya. Ini arahnya di kuadran ini tuh adalah kuadran vesika urinaria. Nyambung ya. Di sini ada penis, ini uretra ya. Di bawahnya di sini ada prostat. Jadi kemungkinan besar ini adalah kalau ke torsio testis bukan ya. Pasang kateter juga nggak boleh karena dia nggak bisa BAK dan ada blood discharge serta VU-nya penuh gitu. Berarti gimana caranya kita mengeluarkan si VU ini dulu nih yang utamanya. Suspek tumor buli ini harusnya bisa BAK kalau tumor buli, ini juga salah. Suspek ruptur uretra fungsi VU bisa jadi. Suspek tumor buli udah salah lagi. Orsitis juga salah ya. Ini bukan peradangan di testis. Yang jelas ini ya. Oke, ini adalah suspek ruptur uretra. Jadi ruptur di sini sehingga terjadi perdarahan di sini sehingga menyebabkan prostatnya floating prostat. Jadi terasa seperti melayang, tapi tidak bisa BAK karena ruptur. Sehingga kontraindikasi untuk dipasang kateter urin. Lalu bagaimana penata laksanaannya? Ini padahal sudah penuh belasnya. Maka yang kita lakukan adalah fungsi VU. Oke, fungsi VU di sini. Jadi pakai biasanya fungsi VU ini dilakukan pada saat kondisi gawat darurat ya. Saya juga pernah melakukan pada saat PTT dulu intensif, pada saat intensif dulu di salah satu kepulauan di Indonesia bagian barat sebelah sana. Nggak ada dokter spesialis dan sebagainya. Pasien BPH dengan suspek batu gitu ya. Ini udah penuh sekali, gimana caranya? Mentok terus dipasang kateter, nggak bisa ya udah fungsi gitu ya. Boleh pakai aboket gitu ya. Yang jelas ada titik anatomi yang harus kita pelajari di sini. Oke, jadi ini jawabannya jelas ya. Ini jawabannya adalah yang C ya. Oke, lebih ke suspek ruptur uretra. Kemudian tindakan yang dilakukan adalah fungsi vesika urinaria. Soal nomor 4. Seorang perempuan Nyonya Y 78 tahun dengan diagnosis suspek SOL. Oke. Tidak akan dilakukan pemeriksaan CT scan kontras untuk ditegakkannya diagnosis. Jelas ya kalau SOL memang penegakannya untuk mencari tahu di mana letak SOL itu sindrom space occupying lesion. Jadi dia ada tumor di otak. Nah, untuk mengetahui posisi tumornya, maka yang harus kita lakukan adalah dengan CT scan kontras. Jadi tahu letaknya di mana ya. Sesaat setelah diinjeksikan bahan kontras ya via intravena, pasien mendadak gelisah, merasa sesak. Tekanan darahnya ngedrop ya, 80 per palpasi. Itu tiba-tiba saat itu juga ya. Nadinya 130 kali per menit dalam ya, astral dingin. Apakah yang terjadi pada pasien? Jadi kita harus aware ketika setelah memberikan obat gitu berupa bahan kontrasnya tiba-tiba terjadi perburukan, berarti kemungkinan besar ini adalah ada hubungannya dengan pemberian kontras gitu. Sehingga jawabannya lebih ke shock anafilaksis ya. Obat kardiogenik ya belum tentu ya, sepsis belum tentu.
Evopalim belum tentu. Pada kasus ini lebih ke anafilaksis. Dan penata laksanaannya adalah pemberian epinefrin. Dosisnya 0,1 per kilogram berat badan. Nah, epinefrin, hati-hati pada saat melakukan mendampingi pasien untuk melakukan CT scan kontras gitu. Saya juga pernah waktu itu mendampingi pasien yang akan melakukan CT scan kontras karena pasiennya gelisah. Ini pasien tipoid toksik gitu ya, untuk di CT scan. Enggak kontras, masuk ketamin gitu ya, dari dokter anestesinya masuk ketamin ya. Harus siap-siap untuk menjaga jalan napas pasien gitu, jangan sampai ngorok kebablasan, kita tidak aware, akhirnya pasien meninggal misalnya gitu ya. Tentunya pada saat itu kita udah siap gitu, kayak orofaringeal gitu ya, OVA gitu, orofaringeal airway langsung dipasang, udah enak lagi, bisa di CT scan, kembali sadar gitu. Oke, pada ini berarti jawabannya adalah shock anafilaksis ya. Jawabannya yang C ya, salah ini ya, salah, harusnya C ya. Jawabannya C, shock anafilaksis dengan pemberian injeksi epinefrin. Oke, ya. Soal terakhir, seorang laki-laki 23 tahun dibawa saudaranya ke IGD dengan nyeri perut bagian bawah pos kecelakaan 2 jam yang lalu. Oke. Jadi pos kecelakaan 2 jam yang lalu, nyeri perut bagian bawah ya. Lalu pasiennya sadar dan bercerita sambil kesakitan bahwa perutnya terbentur stang motor. Wow. Pasien mengeluh kencing bercampur darah. Berarti uretranya aman ya. Uretranya aman. Karena keluar gitu. Kencing, soalnya kencing ya, keluar urin. Kemudian saat ini sedang tidak ingin BAK saat itu, berarti yang bisa BAK ya. Dari pemeriksaan fisik abdomennya defense muskular lokal ya, di suprapubik ya. Sini tempat PU, dari tekan di suprapubik, jejas hematom di suprapubik, jelas ada cedera di sini. TTV-nya turun 90/60, nadinya segini. RRS sama S kecurigaan. Diagnosis pada kasus ini adalah suspek. Apakah itu yang jelas? Ya udah, ini tuh posisi di sini apa? PU. Cari yang berkaitan sama PU. Ruptur uretra enggak, bisa pipis ya. Ruptur ginjal di pinggang, bukan di suprapubik, salah. Peritonitis tidak ada defense muskular, dia cuma defense muskular lokal di suprapubik. Appendicitis ini bukan karena trauma, jelas ini A ya. Dan sistografi ya tuh. Oke, jawabannya ini yang A. sorry yang oke, jawabannya yang A. Oke, teman-teman sejawat ya, semangat untuk adik-adik semuanya, calon-calon teman sejawat yang akan melaksanakan UKM PPD dan juga UKDI. Jangan lupa untuk terus berdoa dan berikhtiar, karena sukses itu adalah gabungan dari doa dan ikhtiar. Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan klik subscribe dan juga like serta share dan komen. Kalau tidak ada halangan, saya setiap sehari sekali atau 2 hari sekali akan memposting soal dan kita akan bahas bersama-sama. Ingat, kalau soal UKDI itu adalah semakin banyak kita mengerjakan soal, maka kita akan semakin terbiasa. Pola pikir cepat kita akan tersistem gitu. Semakin cepat, semakin sering membaca soal, semakin cepat nanti menjawab soal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini adalah amal jariah yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi di channel saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas bersama-sama beberapa soal UKDI atau UKM PPD. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik sejawat ataupun teman-teman sejawat sekalian ya. Kita merefresh kembali gitu materi-materi terkait dengan UKM PPD. Dan bagi siapapun yang menonton video ini, apapun profesinya, jika Anda tertarik, kemudian terutama untuk tenaga medis, silahkan ya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. Semoga dengan seperti itu membuat kami
lebih bersemangat gitu ya untuk membahas soal di channel ini. Baik, langsung aja. Soal yang pertama, seorang laki-laki tuan H 30 tahun datang ke IGD dengan keluhan terjadi pembesaran pada kantung buah zakarnya. Oke, terus digaris bawahi ya. Perlu digaris bawahi bahwa keluhan dari si laki-laki ini adalah pembesaran pada kantung buah zakarnya. Tidak ada nyeri, nah ini perlu menjadi catatan, dan gangguan seksual ya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan skrotumnya membesar. Ukuran testisnya normal. Oke. Tidak ada nyeri tadi yang tadi saya bilang, tidak teraba massa pada tumor atau tumor pada testis, dan ini dia tes transluminasi positif. Kemungkinan diagnosisnya adalah mudah ya ini. Jadi kalau misalnya kita gambar ini testis ya, kemudian ini juga testis ya, kita tahu bahwa terjadi pembesaran pada skrotum. Jadi skrotumnya yang membesar. Gitu. Kemudian yang kedua, tidak ada nyeri, berarti tidak ada tanda peradangan atau inflamasi ya. Artinya kita bisa menyingkirkan salah satu jawaban. Salah satunya adalah orsitis. Orsitis itu adalah peradangan pada salah satu testis ya, atau dua testis. Jadi testisnya membesar. Kalau kita raba, ini kalau orsitis testisnya membesar ini ya. Nah, ini menjadi radang, ya, peradangan pada testis yang di sini. Sehingga orsitis bisa kita singkirkan ya. Oke, kemudian orsitis bisa kita singkirkan. Selanjutnya oke. Tadi tidak ada nyeri ya, kemudian tidak ada massa tumor testis bisa kita singkirkan, kemudian si testisnya normal ukurannya, itu orsitis bisa kita singkirkan, kemudian torsiotestis juga bisa kita singkirkan. Kalau torsiotestis itu seperti ini testis, ini menjadi gini. Jadi karena proses trauma biasanya ya, apakah sedang main sepak bola atau misalkan salah posisi tidur, terlalu motah atau apa itu motah itu terlalu banyak gerak gitu ya, sehingga si testisnya ini terpuntir salah satu, sehingga permukaannya ataupun batas permukaannya menjadi berbeda. Jadi ada prasat-prasat atau cara untuk mengatasi torsiotestis, salah satunya Prehen test dan Prehen test ya. Jadi ini permukaannya tidak sama, kemudian nyeri minta ampun karena ini pasase darah atau vaskularisasi darah itu menjadi terhambat untuk si testis ini karena terpuntir ya, tersumbat pembuluh darahnya karena terpuntir, sehingga suatu saat kalau kelamaan ini bisa jadi gangren, bisa jadi membusuk, membiru ya, karena kurang vaskularisasi darah ke sini. Ini bisa kita singkirkan. Kemudian varikokel itu pada venanya, jadi vena yang di sininya itu terjadi bendungan vena, itu ya, sumbatan vena di sini, bukan di testisnya ya. Ini juga bisa kita singkirkan karena ukuran kedua testis sama, gitu ya. Gitu. Oke, tinggal dua. Limfadentis juga, ini juga jelas salah ya. Ini peradangan pada limfe. Limfe itu biasanya di selangkang sini biasanya. Nah, ini juga salah. Berarti yang benar adalah hidrokel. Satu lagi jawaban yang bisa kita singkirkan adalah adanya hernia skrotalis. Hernia skrotalis. Jadi ususnya masuk ke sini kalau hernia skrotalis. Nah, salah satu yang bisa kita singkirkan adalah dengan tes transluminasi. Kalau pada hernia skrotalis, tes transluminasinya negatif. Jadi kalau kita pasangkan senter ke sini, ya, transluminasi itu artinya adalah cahaya bisa menembus. Itu artinya cairan di sana. Jadi cahaya bisa menembus. Tapi kalau negatif berarti cahaya tidak bisa menembus. Dan kalau pakai auskultasi, pakai stetoskop, kita bisa kedengaran bunyi usus di sini. Itu kalau hernia skrotalis. Kalau hidrokel, transluminasinya positif ya, bisa tembus. Jadi jawabannya adalah hidrokel ya. Seperti itu kawan-kawan. Ini jawabannya adalah hidrokel ya. Next kita ke soal nomor 2. Nona E, 16 tahun, datang dengan keluhan benjolan sebesar bola bekel di payudara kanannya. Oke, jadi ada Nona E datang dengan keluhan benjolan sebesar bola bekel di payudara kanan. Jadi kalau kita medis biasanya gambar biasanya sih gambar seperti ini. Jadi ini payudara ya, kiri kanan.
Nah, ini garis tengah seperti garis nilai untuk memberikan kuadran gitu. Nah, dibilang di payudara kanan berarti yang sini ya. Ini dextra ya, di sini stra ya. Benjolan cuma nggak disebutin benjolannya di mana. Taruhlah di sini benjolannya. Ya. Benjolan di sebelah kanannya. Benjolan sudah dirasakan sejak 1 tahun ini. Ukuran dari benjolan dirasa tidak banyak berubah. Tidak banyak berubah. Berarti progresivitasnya berkurang ya. Kita bisa lebih mengarahkan ke bukan CA, karena kalau CA progresivitasnya sangat tinggi, dalam 1 bulan 2 bulan bisa membesarnya sangat cepat. Tidak ada bengkak, kita juga bisa mengeliminasi adanya suatu proses peradangan ya. Kalau jawaban di sini ya bisa kita eliminasi ini. CA juga bukan, karena tidak progresif. Tidak ada nyeri, ya jelas ya. Bukan mastitis, bukan CA mamai ya. Abses juga bukan, karena tidak ada sakit. Abses itu nanah ya. Kalau nanah pasti ada nyeri gitu, karena sebelum terjadi nanah proses peradangan, habis itu kuman-kumannya bekerja di sana, kemudian proses kotoran kuman dan segala macamnya menyembuhkan nanah. Tuh, tidak ada nyeri, tidak ada luka ya. Ini juga bisa kita CA ya, bukan itu, karena bisa CA sering bukan luka, artinya ulkus ya. Warna benjolan tidak merah, ini juga bukan proses peradangan gitu. Pasien datang baru periksa karena akan menikah dan takut hal tersebut berdampak pada kesehatannya di masa depan. Biasanya akan datang. Dan ini yang tersebut antara 2 fibroadenoma atau kista dermoid ya. Biasanya kalau fibroadenoma itu pada wanita usia muda ya, 16 tahun, 18, 20 sekian, dan juga kenyal ya. Nah, ini lebih ke FAM ya. Kalau kista dermoid itu lebih ke kista ya, lebih ke kistik nantinya, isi cairan ya, bukan padat. Kalau ini padat kenyal, kalau kista itu kistik, isi cairannya. Ada fluktuasi tapi bukan abses. Oh ya, salah satu untuk menyingkirkan abses dimulai dengan tes fluktuasi ya. Fluktuasi namanya, fluktuasi. Jadi tangan kita, 2 jari tangan kita tempelkan, terus kita tekan bergiliran ya, kiri kanan. Kalau dia nyoy kiri kanan itu ada fluktuasi. Kalau dia nggak bisa berarti keras. Konsistensinya ya lebih ke fibroadenoma, dan pada usia muda tidak menunjukkan tanda pada adanya inflamasi atau peradangan, dan juga bukan tanda-tanda CA. Ini adalah FAM, fibroadenoma mamai. Jawabannya adalah C ya. Jawabannya adalah C ya. Oke, lanjut soal nomor 3. Nyonya 36 tahun pas melahirkan 7 hari yang lalu dan keluhan demam disertai payudara kiri membengkak. Oke. Ini ya, pas melahirkan ya dengan keluhan demam dan payudara kiri membengkak ya. Kalau ini dextra, ini sisa, kalau ini membengkak ya. Gitu ya. Membengkak dan terasa nyeri. Oke, ada proses peradangan ya, terasa sakit. Tampak payudara kemerahan nih, jelas peradangan. Jadi kita bisa menyingkirkan ini karena ini bukan proses peradangan. Ini juga bukan ya. Oke. Kemudian edema dan nyeri pada perabaan, mau dipalpasi nyeri. Sebagian permukaan payudaranya teraba keras ya. Tapi tidak dijumpai adanya fluktuasi. Tidak ada fluktuasi, berarti abses kita coret. Kalau abses pasti ada fluktuasi. Nyoi lah. Nyoi nanah, nah itu abses. Berarti antara 2 jawabannya CA mamai dan mastitis. Ya, ini jelas mastitis. Karena CA mamai juga tidak ada tanda peradangan ya. Oke, berarti mastitis peradangan pada payudara disebabkan karena pengeluaran ASI. Ini kan pas melahirkannya cocok ya. Ini pengeluaran ASI yang terhambat atau kurang bagus itu, sehingga menyebabkan abses di sana. Penumpukannya menjadi abses di sana. Namanya adalah mastitis ya. Mastitis. Oke, bukan abses ya, mastitis peradangan. Itu aja karena proses pengeluaran ASI yang tidak lancar. Ini ASI yang membengkak, sehingga pada ibu hamil, ibu melahirkan yang bekerja gitu, walaupun dia tidak bisa melakukan ASI secara langsung, dia wajib mengeluarkan ASI lewat diperas ya, lewat alat mekanik atau manual, sehingga tidak terjadi penumpukan air susu di payudara. Nah, itu menyebabkan mastitis. Jawabannya adalah yang A ya. Oke, soal nomor 4.
Nyonya E 46 tahun datang dengan keluhan penurunan kesadaran. Wow, ini pasien khas IGD banget ya, datang-datang tidak sadar. Menurut keluarga, pasien memiliki riwayat DM terkontrol. Nih perlu digarisbawahi. Jadi pasnya ibunya nggak sadar, udah kita cek rangsang segala macam, GCS-nya sudah bisa kita tentukan, penurunan kesadaran, langsung cek tensi, cek GDS sambil di anamnesis ibu. Yang paling gampang itu cek tensi sama GDS itu aja dulu. Kalau cek pemeriksaan yang lain kan membutuhkan waktu ya. Tensinya gimana, tinggi atau enggak? Tinggi, ada kemungkinan stroke misalkan gitu ya. Kemudian ada riwayat gula, cek gulanya. Kalau tensinya bagus seperti yang ini, tensinya bagus ya, 110/70. Anamnesis ada cek gula, oke. Jangan-jangan ini satu, berarti kan takutnya adalah KAD atau KHONG ya. Penurunan kesadaran karena hiperglikemia, atau bisa jadi ini adalah hipoglikemia ya, turun ngedrop gitu. Kalau tensi aman kemungkinan ini. Ternyata setelah anamnesis ada ini minum metformin sama glibenclamid. Sudah 2 hari ini pasien tidak mau makan karena penyakit mah kambuh. Ya udah nggak mau makan, obat DM-nya terus diminum, terutama yang glibenclamid. Sudah jarang sih sekarang nggak pakai glibenclamid gitu ya, lebih ke glimepiride. Glibenclamid itu lebih gampang sekali menurunkan gula darah. Oke, RTV masih dalam batas normal nih, lihat nih, nadinya juga masih normal ya, RR masih normal, berarti belum ada kemungkinan gangguan metabolik ya gitu. Dan ternyata ya, boom, GDS-nya 50. Apa yang kita lakukan pertama kali? Oh, jelas ya, ini mah berkaitan dengan hipoglikemi, protap hipoglikemi. RL hidrasi belum harus ya. Kemudian intubasi dengan ET ini bukan penurunan kesadaran karena yang lain gitu ya, bukan karena, dan bukan sito harus menyelamatkan napas gitu, karena napasnya masih bagus gitu. Bisa jadi sih asitosis metabolik misalkan gitu, karena DM yang terlalu tinggi, KAD atau HONG yang tidak tertangani sehingga terjadi keasaman dalam tubuh gitu ya, itu harus diintubasi misalkan. Tapi ini belum yang harus, karena ini masih stabil ya, tetapnya masih stabil, cuma penurunan kesadaran aja. Air pericaan tes juga bukan, ini bisa kita gunakan untuk pasien-pasien shock ya, untuk penanganan awal, menyingkirkan apakah ini shock hipovolemik atau bukan, atau lebih ke shock yang lain. CT scan untuk menyingkirkan stroke, oke, boleh ini dilakukan asal kondisi stabil. Tapi ini nggak stabilnya, ini permasalahannya di GDS-nya. Kalau kita terus tidak melakukan aksi untuk menaikkan GDS, maka bisa terjadi hipoglikemi yang berlanjut menyebabkan kerusakan di semua organ. Yang benar adalah ini ya, protap hipoglikemi dengan masukan D40%, 2 fresh bolus IV. Observasi 1 jam 2 jam sambil diinfus dengan dextrose 10% gitu. Nah itu pasti kalau hipoglikemi yang nggak terlalu lama ya, tertinggal di rumahnya, itu bisa naik lagi, bisa sadar lagi ya, yang belum komplikasi ke yang lain. Ini lebih ke hipoglikemi kawan-kawan. Jadi jawabannya yang oke ya. Satu soal lagi. Tuan A 28 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam tinggi ya, disertai mengigau. Nih ada kata mengigau, meracau, tidak jelas, berarti ada kesadaran itu turun ya, kesadarannya turun. Seminggu yang lalu pasien sudah diperiksa di klinik dengan hasilnya menunjang diagnosis tipoid hiper. Jadi dia bawa hasil tipoid hiper. Karena kesibukannya menyusun skripsi, pasien tidak rutin minum antibiotik ya yang diberikan. Ini jelas. Kalau penurunan kesadaran pada anak muda ya, kemudian ada riwayat tipoid ya, kita bisa mengarahkan pada kasus tipoidnya. Jadi penurunan kesadarannya karena tipoid yang tidak tertangani. Tensinya masih segini, masih aman lah segitu mah. Suhunya juga suhu tinggi ya karena tipoid. Nadi masih aman. Kaku kuduk tidak ada, ini untuk menyingkirkan penyakit lain ya di meninges ataupun ada infeksi ya ke arah meningitis atau meningoencephalitis ya. Pemeriksaan Widal jelas sekali masih positif, 1/320 sudah seminggu ya. Sel darah putihnya juga naik, leukositosis ya, HB masih normal, trombosit masih normal, bukan ke arah demam berdarah ataupun ke arah yang lain misalkan sepsis. Biasanya trombositnya tinggi dengan
suhu tinggi, leukosit tinggi, tapi ini bagus. Hematokrit, kekentalan darah juga masih bagus. Kemungkinan diagnosisnya jelas ini lebih ke arah tipoid toksik ya. Karena tipoid yang tidak tertangani biasanya kayak gini. Gitu. Pengobatannya ya antibiotik. Sefalitis bukan ya, karena tidak ada kalkulit, meningitis juga bukan ya. Kalau diagnosis untuk mengecek ini semua bagaimana? Untuk menyingkirkan ini semua. Ya, LP, lumbal fungsi ya. Kemudian yang kedua CT scan. Gitu. Jadi kalau ini lebih mengarah ke tipe toksik, biasanya CT scan untuk menyingkirkan ya. Sama kalau kita sudah yakin tidak ada kuduk mengarah ke dua ini, ya udah antibiotik. Tapi kalau ada mengarah kedua ini juga ya tetap di LP, lumbal fungsi, untuk menyingkirkan kedua ini. Dan dari pemeriksaan sebenarnya bisa kita ini gitu kan, bisa kita arahkan ya. Jadi ini lebih tipe toksik ya, bukan DHF atau DSF, itu terlalu jauh ya. Jadi jawabannya adalah yang oke teman-teman ya. Ini soal terakhir ya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe channel ini ya, semoga bisa ikutin kita bahas soal bersama-sama ya. Semoga ada manfaatnya dari pembahasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.